Jadi di ladang kembang kol, gimana caranya motor itu bisa ada di tengah-tengah situ? Wow sekali, wow sekali. Terfokus oleh Wildan yang mengalami kondisi kurang baik, saya tak banyak lagi mengambil potongan video selama di jalur pendakian menuju pos 1. Jalur pendakian berubah menjadi perkebunan warga yang didominasi oleh kebun kol dan wortel. Disinilah kami jumpa mata air pertama yang dibicarakan oleh pihak base camp sebelum mendaki. Mata air tersebut berada di pinggir jalur di bawah pos 1. Beres mengisi amunisi air, kami bergegas menyusuri hutan Gunung Slamet semakin ke dalam dan semakin menanjak. Karena mengingat kawan di depan yang tak kunjung terlihat. 20 menit bergerak semakin masuk ke dalam hutan, akhirnya kawan di depan mata terlihat juga. Mereka terlihat tengah beristirahat dan asyik bercanda sampai tertawa. Inilah kehangatan suasana saat mendaki yang saya rindukan. Kami pun ikut gabung berkumpul beristirahat dan bercanda. Selesai beristirahat 10 menit, pendakian kami lanjutkan. Tak memakan waktu lama, kami berhasil tiba di pos 1. Kondisi terkini pos 1. Ya. Pos 1 Pondok Pinus ketinggian 1500 mdpl. Jadi gimana, Met? Saya tidak merokok. Trek dari base camp ke pos 1. Ya sejauh ini aman-aman aja. Ya tanda. Ya aman-aman aja. Ya ada kendala. Cuma ada yang aman sih. Ada yang aman sedikit. Sedikit. Soal isi-isi perut ya. Bukan. Isi perut masih bisa terkendali. Nyari alasan gak bener dia. Ya, mari Bang. Yuk aja. Sekarang ada di ketinggian kurang lebih 1600-an kali ya. Lagi di antara trek pos 1 ke pos 2. Bener-bener beda jauh rupanya. Rupa trek antara pos 1 rupa trek antara base camp ke pos 1 dan pos 1 ke pos 2 beda jauh. Sangat menikmati, benar-benar sangat tanjak terus. Mau kemana nih? Sip nih. Awas nyangkut keril. Alah, lu kenapa war? Jadi macan aing teh. Udah pernah belum ke Slamet tapi nggak keril? Cobain deh rasanya. Mantap. Geli. Di trek pendakian dari pos 1 ke pos 2 juga tak banyak video yang terekam. Curamnya medan membuat fokus untuk mengambil video menjadi terpecah. Curamnya medan dan panjangnya jarak antar pos membuat langkah kami terhambat, sehingga membuat waktu pendakian agak sedikit pelar. Setelah memakan waktu beberapa jam, kami pun tiba di pos 3. Pos 2-nya gak rekam, gila. Nggak mood nge-tag video gue gara-gara lihat tracknya. Sekarang udah di pos 3. Tuh, pos 3 ke 4 150 menit estimasinya.
Kita bakalan ngecamp, kemungkinan bakalan ngecamp di pos 4. Gila. Masih ada kawan 4 orang di bawah belum naik. Belum sampai di pos 3. Tapi sekarang udah jam 2:30. Kemungkinan sih gelap sih. Nono cakep no as. Cara tatar lu gimana Vin kalau di pramuka? Suka gebukin pakai rotan nggak junior yang nggak taat? Dia Soalnya gitu dia biasanya. gini maksudnya suruh Timbul bimbing. keributan gitu gara-garanya seniornya kurang ajar. Iya, gini. Bisa nggak bilangin gitu. Oh berarti dia nggak main pukulan. Nggak main, Nah, kan aneh. kurang seru malah. Lembek banget jadi cowok. Megang tongkat gini. Megang tongkat benar ya. Kagak Bisa, sumpah. Gini sekali. Nih megang tongkat gini. Siapa? Gini, Isi oleh megang siapa? sini, gitu. Jadi gitu. Apa begini megang tongkat anak orang. Tremor. Gue pengen depan gitu. Aduh. Gue melatih nih shootnya Senior orang. gue ya kan. Gue juga takut kan, ilmu dia lebih tinggi nih pengalamannya nih. Gila ini banyak. Ini kan udah banget. banyak. Lomba Dia- dari mana-mana dia pasti. ada pin, kalau pin kan penghargaan. Dia pakai ini aneh stiker tuh yang dijahit lagi. Oh, Emblem. Emblem. Ini gua aja pramuka nama pahlawan nggak ada, nama gua doang. Diomelin nulis teh pramuka, goga pramuka. Lengkapin namanya lu. Wajib sih. Iya, Kalau pramuka Tepumar wajib. kalau gua waktu SD. Kalau disuruh pulang malah larinya ke guru bukan senior. Ya karena guru ya kan. Kok kenapa nggak ikut pramuka? Iya, gua manjat mulu kan pramuka gara-gara lapangan dikuasain dia. Niat sedikit beristirahat dan kembali mencairkan suasana yang sedang lesu-lesunya karena banyak energi yang terkuras. Langit mulai terlihat kelam dan meneteskan air hujan dengan intensitas ringan setelahnya. Kami dipaksa mengamankan diri kami agar tak basah kuyup dan berpotensi menimbulkan kemungkinan terburuk nantinya. Jas hujan beres kami kenakan. Tak banyak berpikir, pendakian kami lanjutkan sampai ke pos 4. Gokil, sempat diguyur hujan. Mantap. OTW pos 4 150 menit di pelangnya. Cuma kita banyak berhenti ngaso karena lu udah lumayan terkuras juga energi. Anita, Wildan bisa. Trek pos 3 ke pos 4 adalah yang paling kejam. Banyak kata menandakan keputusasaan terucap dari mulut para kawan. Lelah, lesuh, frustasi, semua kami rasakan. Sempat tak dapat lapak untuk membangun tenda membuat saya down karena kebingungan yang ditambah rasa lelah. Namun, dipikir-pikir, jika kami tak cepat mendirikan tenda, situasi akan semakin sulit. Kami memutuskan untuk sedikit lebih naik lagi dengan harap ada lapak untuk kami membangun tenda. Harapan terwujud, lapak kami dapatkan. Secepat mungkin kami membereskan tenda dan memasak makan malam lalu menyantapnya. Beres menyantap makan malam dan kondisi tubuh yang juga sudah kelelahan, semua kawan langsung tertidur pulas dengan cepat. Pukul 3 pagi alarm berbunyi, menandakan sudah waktunya tiba untuk prepare sebelum melakukan summit ke puncak Gunung Selamat. Saya bangun dari tidur lelap, disusul kawan lain yang ikut bangkit dari nyamannya dekapan sleeping bag. Ayo ambil air kam. Azril mengajak saya. Saya menolak. Saya memilih untuk masak di tenda. Dari pos 3 ke pos 4 Jauh. gue udah frustasi banget. Anjing udah gak banyak, gue udah gak banyak ngetek video juga. Hujan, Lu frustasi apa gue? bekas masak bawang kan? Bekas motong bawang. Sama kayak cerita sedih mendukung suasananya. Dari pos 3 ke pos 4 gak ngetek video. Kena hujan 2 kali. Wah sedih banget deh nih anjir pendakian. Kalau musim penghujan emang kayak gitu sih anjir resikonya. Berapa menit? Tahu udah malam gerabak gerubuk masak langsung tidur aja lah cus. Kacang hijau. Sekarang jam berapa nih? Jam berapa nih? Kalian dulu. Jam nggak kelihatan ini. Jam 3.24. Jam 3.24 prepare mau summit, cuman nggak begitu yakin summit atau enggaknya karena di luar sangat dingin dan saya lihat banyak sesuatu yang tidak memungkinkan untuk lanjutkan summit.
Kau pedes gak ya? Ini bekas motong bawang. Kau pas buka masker baru sedih kan lo? nyesel parah. Aduh guys, malam nih. Semua beres, summit dimulai. Oke, waktu yang terlalu lambat untuk memulai pendakian Gunung Slamet. Summit attack ke puncaknya. Udah jam 4.54, tapi masih di perjalanan antara pos 4 ke pos 5. Kita nggak terusin ke pos 5 kemarin karena hujan terlalu deras. Terus teman-teman energi juga udah pada habis. Yuk, sekarang kita lagi mencetak ke puncak Slamet. Semoga bisa sampai atas. Terus ke atas yuk. Buat atas vegetasi di depan. Gila. Nyampe di pos 5. Udah lewatin batas vegetasi, puncak udah kelihatan tuh. Tuh di atas tuh. Puncak Slamet di atas. Mereka masih lumayan panjang. Ya, sekarang udah jam 6.49, gua masih ada di trek bebatuan. Sampai attack-nya Slamet via Gucci. Udah tinggal dikit lagi dari pos 5 ke puncak sih. Perkiraannya tuh 120 menit ya, cuman mungkin gua jalan santai-santai jadi gua mungkin akan lebih molor waktunya. Puncaknya juga udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Lanjut aja lah, santai, slow. Udah pada di atas semua untuk puncaknya. Tuh, puncaknya. Ini kawan gue udah pada di atas semua. Tuh puncaknya. Semangat bos. Turun aja. Gimana aja dah? Udah turun aja. Turun aja. Enggak lah. Lalu nunggu Tin. Turun aja. Ya. Udah gila sih. Parah. Hujan juga anjir. Maaf, puncak Gunung Slamet gagal kami gapai. Sangat tidak mungkin untuk melanjutkan sampai puncaknya. Cuaca mendadak berubah drastis. Sangat tidak kondusif. Kabut tebal. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Menegapkan badan, melangkah kembali ke bawah. Kami turun. Oh iya, ada satu pesan dari kawan. Setiap perjalanan memiliki esensi yang berbeda, tentu. Dan ada beberapa kawan juga sanak yang menanyakan itu. Ada kawan yang pergi lalu kembali, ada juga yang pergi lalu hilang di telan antipati dan juga gengsi untuk saling menyapa lagi. Merenung, diskusi, dan bersyukur adalah cara satu-satunya untuk melewati rasa stres kala aku merasa terisolasi dari kehidupan duniawi. Aku tak takut mati, malah menunggu waktu itu cepat menghampiri. Tapi rasa khawatir akan kesalahan dan janji yang belum ditepati membuatku harus tetap hidup dalam dunia ini dengan penuh rasa percaya diri. Perjalanan kerap kali membuat perpecahan bagi sebagian orang. Entah itu perjalanan mendaki gunung yang bertujuan menggapai puncak, atau perjalanan cinta yang menggapai sebuah kebahagiaan.
Yang kuat, yang berhasil bertahan menanggung sebuah kekalahan. Yang bosan akan menghilang. Iya, ditelan bumi. Meninggalkan kawan untuk menggapai puncak bukanlah pilihan yang tepat. Puncak bukanlah segalanya. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana membuat berarti. Seorang kawan yang berarti atau sebuah perjalanan yang berarti.